Halo, selamat pagi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 6 SD dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ke-1. Baik, anak-anakku kelas 6 dimanapun kalian berada, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian siapkan dulu buku paket tema 5, kemudian buku tulis dan juga alat tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 2. Siswa mampu membedakan macam-macam magnet. 3. Siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain yaitu yang ke-1, peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 2. Macam-macam magnet. Dan yang ketiga, teks formulir. Yuk kita mulai saja belajarnya Indonesia dalam ASEAN. Nah, ini ada bendera Indonesia dan juga lambang ASEAN. Apakah kalian tahu peranan Indonesia itu apa saja dalam ASEAN? Ayo kita cari lebih lanjut. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Ayo membaca. Bacalah teks berikut, ada di buku siswa halaman 1. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Penny, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas setiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Halaman selanjutnya, terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lard dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Penny tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi
yang dilakukan Anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik, berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Baik, sesudah kalian membaca teks tadi, kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, antara lain ke-1, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? 2, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? 3, apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? 4, apa pengalaman belajar yang diperoleh Benny? 5, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? 6, jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Dan 7, tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Pertanyaan ini ada di buku siswa halaman 3-4. Silakan kalian bisa mencoba menjawab untuk latihan di rumah. Oke. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Ini sudah ada peta pikiran tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Peta pikiran ini ada di buku siswa halaman 5. Apa saja peran dan posisi Indonesia? Misalnya 1, Indonesia menjadi inisiator terbentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, silahkan di sini masih ada 3 bagan yang belum terisi. Kalian bisa mencari sendiri di internet atau bekerja sama bersama teman ataupun orang tua kalian. Bisa ya? Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Ayo kita cari tahu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, kita mulai dengan beberapa pertanyaan ya, antara lain, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi landasan bagi kita agar kita bisa mencari tahu jawabannya pada materi-materi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Macam-macam magnet. Antara lain yang ke-1 ada magnet batang. 2, magnet silinder. 3, magnet jarum. Bentuknya lancip seperti jarum ya. Yang keempat, magnet ladam berbentuk seperti huruf U atau tapal kuda. Dan yang terakhir, magnet lingkaran berupa kepingan seperti ini. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Nah, ini ada pertanyaan yang ke-1. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? 2, apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? 3,
Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan. Dan yang keempat, jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Pertanyaan ini ada di buku siswa halaman 8. Baik, kita lanjut tentang kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara atau U dan kutub selatan atau S. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Nah, apa itu formulir? Nah, ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang menjadi landasan kita agar kita belajar di materi selanjutnya dengan lebih baik. Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Ayo kita coba cari tahu lebih lanjut dengan mempelajari materi berikutnya. Ayo membaca. Amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Di sini ada dua formulir, yaitu formulir A dan formulir B. Ada di buku siswa halaman 11 sampai 12. Yuk kita lihat dulu yang formulir A. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. 1. Identitas diri. A. Nama lengkap. B. Umur. C. Kelas. D. Alamat. Kota, kode pos. E. Nomor telepon rumah. F. Nama sekolah. G. Alamat sekolah. H. Nomor telepon sekolah. I. Nomor kartu pelajar. 2. Jenis lomba yang akan diikuti. Tanda tangan dalam kurung nama lengkap. Nah, ini berarti diisi tanda tanganmu dan juga nama lengkapmu di bawahnya. Catatan, formulir yang sudah ditandatangani diserahkan kepada panitia di masing-masing stand. Nah, ini adalah contoh formulir A ya, yaitu tadi tentang apa? Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Kemudian kita lihat yang formulir B. Tentang apa ini formulirnya? Formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. 1. Identitas diri. Isinya antara lain apa? A. Nama lengkap. B. Umur. C. Kelas. D. Nomor induk siswa atau NIS. 2. Jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Pilihan 1, pilihan 2, tanda tangan dan nama lengkap. Catatan, formulir yang sudah ditandatangani serahkan kepada guru kelas. Nah, ada nggak yang pernah lihat formulir jenis seperti ini? Mungkin kalian pernah ya ketika mau ikut ekstrakurikuler di sekolah, kemudian mengisi formulir yang formulir B ini. Coba kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi ya, atau formulir tadi. Pertanyaannya antara lain 1. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? 2. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Mungkin tadi kita sudah tahu tujuannya ya, untuk apa itu formulir A dan untuk apa formulir B gitu. Nah, ini diperjelas lagi nanti di pertanyaan nomor 3. Apa tujuan dari formulir A? 4. Apa tujuan dari formulir B? 5. Mengapa formulir itu kita butuhkan? 6. Kapan kita mengisi formulir? Dan 7. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Pertanyaan ini ada di buku siswa halaman 12 sampai 14.
Baik, tadi kita sudah belajar banyak ya anak-anak. Sekarang kita coba simpulkan atau kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu yang ke-1, tadi tentang Indonesia memiliki peran dan posisi penting di ASEAN. Antara lain, Indonesia menjadi inisiator terbentuknya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian memprakarsai masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA dan aktif menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Yang kedua, jenis-jenis magnet antara lain ada magnet batang, silinder, jarum, lada, lingkaran. Magnet memiliki sisi utara dan selatan. 3. Formulir jenisnya berbeda-beda. Setiap formulir memiliki tujuan untuk memperoleh data dan identitas kita. Itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, saatnya sekarang kita mencoba asesmen kompetensi minimum atau AKM literasi. Kita coba kerjakan soal-soal berikut ini. Pertanyaan ke-1, perhatikan teks bacaan berikut. Nah, ini tadi yang ada di buku siswa kelas 6 tema 5 halaman 2 ya. Pertanyaannya, mengapa Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakat untuk mempelajari wayang asik? Nah, kalian coba cari jawabannya dengan membaca teks berikut ini ya. Benny tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Benny adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Kalian coba jawab nanti di kolom komentar ya. Pertanyaan kedua. Nah, di sini ada teks bacaan. Tahukah kamu? Ini sumber bacaan ada di buku siswa kelas 6 tema 5 halaman 9. Pertanyaannya ini, mengapa orang Yunani menamai batu yang dapat menarik logam magnetis lithos? Nah, gitu. Pilihannya A, karena mengandung magnet, B, karena ditemukan di wilayah magnesia, C, karena sifat-sifatnya seperti magnet, D, karena salah satu ujung batu selalu menunjuk ke arah utara. Nah, coba pilih salah satu jawaban ini yang menurut kalian tepat. Kalian cari di bacaan teks ini. Nanti kalian jawab di kolom komentar, oke? Pertanyaan yang ketiga tentang formulir tadi ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Nah, di sini ada formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Pernyataannya 1. Royhan Bayu, 2. 11 tahun, 3. kelas 6, 4. Jalan Durian 1, RT 2 RW 1 Kelurahan Pelalangan, Gunung Pati, Kota Semarang, 50225. 5. SDN Pelalangan 03, 6. 024 864 51933. Dari pernyataan tersebut, pasangan yang paling tepat untuk melengkapi formulir pendaftaran tersebut yaitu A. A1, B2, C4. A itu maksudnya ini ya. A. Nama lengkap itu. B. Umur. C. Di sini kelas. Nah, apakah A itu pasangannya 1, Royhan Bayu, kemudian yang B pasangannya itu 2, 11 tahun, atau C pasangannya 4,
Jalan Durian 1, RT 2 RW 1, Kelurahan Pelalangan, Gunung Pati, Kota Semarang 50225. Itu pilihan yang A. Pilihan yang B ini B2, C3, D5, C, F5, A1, C2, D, D4, A1, E6. Coba kalian cermati baik-baik antara formulir ini A, B, C, D sampai I, pasangannya yang mana dari pilihan ini? 1 sampai 6. Jelas ya? Kalian coba jawab juga nanti dengan mengisi di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama dan SD kalian masing-masing. Bisa? Baik, setelah kalian melakukan AKM literasi tadi, kita sudah selesai pembelajarannya. Saatnya kita coba melakukan refleksi. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Nah, ini pertanyaan ini coba kalian jawab sendiri ya. Karena dari refleksi ini kita bisa tahu sejauh mana kualitas atau pembelajaran yang sudah kita lakukan ini, apakah kalian bisa memahami dengan baik atau ada yang kurang di bagian apa. Selanjutnya, apa yang sudah kamu pahami dengan baik? 3. Apa yang belum kamu pahami? 4. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? 5. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah memahaminya? 6. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan kalian coba jawab sendiri pertanyaan refleksi ini. Oke, biasakan mengakhiri kegiatan dengan melakukan refleksi. Begitu ya anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Ini adalah tim kita, editor, ada Bu Rian Diah Pratiwi dari Guru SDN Pelalangan 03, dan pengisi suara ada Dika Prestama, Guru SDN Pelalangan 03. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Kami dari tim pengembang konten YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang merasa sangat bersemangat jika teman-teman di sini untuk klik like, share, dan komen. Sebarkan informasi ini ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.